Kita dengarkan yaitu dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong sekalipun seberat debu. Lalu seseorang bertanya, bagaimana kalau orang itu memakai baju bagus dan sepatu sandal yang bagus? Bajunya gonta-ganti, sandal sepatunya gonta-ganti, bagus-bagus. Apa itu termasuk orang sombong? Lalu kata Nabi, Allah itu indah dan suka yang indah-indah. Tetapi sombong itu bukan seperti itu, kata Nabi. Silakan dibaca Ustaz, kita dengarkan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, silakan. Tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Baik, tidak bisa masuk surga orang yang terdapat kesombongan dalam hatinya sekalipun selevel debu. Lanjut. Seorang laki-laki bertanya, ya, bagaimana kalau seorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Bagaimana kalau ada orang yang suka pakai baju yang bagus, alas kakinya, sepatu atau sandalnya bagus, gonta-ganti? Bagaimana ini? Lanjut. Rasulullah SAW menjawab, silakan. Allah itu indah, Dia menyukai yang indah. Allah itu indah, Allah suka yang indah. Tetapi sombong yang sebenarnya yang dimaksud di sini bukan orang yang saling pakai sepatu atau sandal yang bagus, bukan. Sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Silakan. Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Baik, orang sombong itu cirinya dua. Yang pertama menolak kebenaran. Setiap nasihat yang diberikan ditolak. Memangnya siapa dia itu? Iya. Berapa ilmunya itu? Iya. Wong mari masih bau kencur aja mau nasihati. Sombong, tidak mau menerima nasihat. Yang kedua menganggap remeh orang lain. Allah. Nah, seperti itu ya. Maka yang seperti ini itulah orang sombong. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi tolong ketika memakai sandal niatkan ikhlas karena Allah, tidak ingin mendapatkan pujian sanjungan orang. Ini yang pertama ini. Dan juga tambahkan niat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sekarang, yang kedua, etika dalam memakai sandal. Tidak boleh kufur nikmat dalam berhias. Termasuk dalam hal ini adalah memakai sandal atau sepatu. Nggak boleh kufur niat. Maksudnya apa? Maaf ini Bapak Ibu. Karena ada sebagian orang itu yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, orang kaya, tetapi pakaian dan sandalnya seperti layaknya orang miskin. Ya, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Ada sebagian orang itu ya kalau memakai baju itu ala kadarnya, kadang lecet, lungset, kadang mungkin sedikit sobek, kadang mungkin kotor. Padahal orang bilang kepada kita, itu orang kaya loh Ustaz, itu orang kaya. Tetapi orang itu tidak menunjukkan kekayaannya. Lihat bajunya Ustaz, biasa bajunya, kayak layaknya bajunya orang miskin. Itu kayaknya orang itu Ustaz, orang zuhud itu Ustaz. Bukan, kempro. Bukan. Ya, bukan. Ya, Bapak Ibu tahu zuhud? Ya, zuhud tidak seperti ini. Dan kata para alim ulama, salah satunya yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang zuhud itu bukan orang yang meninggalkan pernak-pernik duniawi, bukan. Orang zuhud itu bukan seperti identik tanda kutip orang gembel, bukan. Rasul itu zuhud, bahkan beliau adalah yaitu guru kita yang mengajarkan tentang zuhud. Tapi Nabi cara berpakaiannya tidak seperti itu. Wong Nabi aja kalau berpakaian sahabat pangling, ya bagus ya dan seterusnya, sekalipun tidak baru seperti itu. Nabi itu selalu rapi. Nabi mengajarkan sunanul fitrah kepada umatnya. Enggak seperti itu, sandalnya lecet, tidak pernah dicuci, iya, sampai meketek itu, iya, sudah. Padahal orang kaya. Terus temannya bilang, ini orang low profile Ustaz, orang zuhud. Bukan, kempro ini. Kok bisanya seperti itu? Kalau memang dia seorang muslim, ikuti Nabi. Nabi itu ngajarkan kebersihan.
Bapak Ibu sekalian, apa sih zuhud itu? Zuhud itu versi zuhud beda sama tasawuf sufi. Kalau mereka zuhud versi sufi, meninggalkan pernak-pernik duniawi. Kalau bisa mereka nggak mau kerja, ya, nggak kerja, pokoknya ibadah, wiritan terus, zikir terus. Itu kata mereka zuhud. Bukan. Zuhud itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Itu zuhud. Jadi orang zuhud itu perhitungan masalah akhirat. Maksudnya begini, perhitungan masalah akhirat. Hal-hal yang sifatnya mubah itu kan sebenarnya boleh, tetapi orang zuhud yaitu perhitungan dia tinggalkan. Contoh, guyonan dengan teman itu kan boleh, apalagi lama tidak bertemu, ya, bercengkrama, tertawa dengan teman, ya, itu. Tetapi orang zuhud itu dia berpikir, kalau waktu saya tak pakai guyonan seperti ini, tidak ada manfaatnya untuk akhirat saya. Saya belum baca Quran, saya belum hafal Quran, saya belum zikir, amalan saya masih banyak yang kurang, kitab-kitabnya para ulama belum saya kaji. Lah nek waktu saya tak pakai telepon-teleponan, tak pakai terus main WA, media sosial, guyon dan seterusnya, rugi saya. Itu zuhud. Itu zuhud. Hitung-hitungan masalah nggak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Padahal itu kan boleh, telepon, ya, bercanda dan seterusnya. Tapi orang zuhud membatasi secukupnya. Guyon-guyon setelah itu, waktu sisanya untuk ibadah. Beda sama warok. Warok derajatnya di bawahnya, yang lebih tinggi zuhud. Warok itu saya yakin kita semua ini adalah orang-orang yang warok. Apa itu warok? Warok ini adalah meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak berjudi, tidak minum khamr, tidak menyakiti tetangga, tidak durhaka kepada orang tua. Itu warok. Ya, kalau zuhud levelnya di atasnya lagi, bukan hanya sekedar meninggalkan yang haram, bukan, tetapi sesuatu yang boleh itu pun dia berpikir ulang, ya. Dia hemat waktunya betul-betul untuk ibadah, sehingga semua waktunya adalah, yaitu tidak ada waktu kecuali untuk ibadah. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan ibadah, maka kerjakan urusan ibadah berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang dimaksud dengan zuhud. Kembali ke materi kita. Ketika memakai sandal tidak boleh kufur nikmat. Maksudnya kalau kita dikasih rezeki oleh Allah, beli yang bagus, beli. Sebab ada orang itu yang eman untuk dirinya sendiri. Maaf, eman untuk dirinya sendiri. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Lah ya itu segitu ya, sudah nggak usah, yang biasa-biasa saja. Padahal dia punya rezeki dia. Toh itu juga tidak tiap hari beli. Bahkan mungkin bisa jadi tidak setiap bulan. Mungkin setahun sekali. Kalau kita dikasih rezeki, tunjukkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Rabbmu maka tunjukkanlah. Seperti itu. Kalau kau diberikan rizki, saya tunjukkan dalil Bapak Ibu dalam hadis Abu Dawud. Kitabnya ada, boleh dilihat, boleh saya bacakan saja. Tapi disebutkan dalam hadis Abu Dawud nomornya 4063, 4063, agak ke belakang itu nomornya, dari sahabat Malik bin Nadlah al-Jushmi radhiyallahu an. Orang tua Abu al-Ahwas, dia berkata, aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang jelek. Jadi dia mendatangi Nabi, pakaiannya jelek. Lalu kemudian Nabi berkata kepadaku, lihat apa kata Nabi. Nabi berkata, ala kamalun, kau punya harta tidak? Lu bayangkan, sampai Nabi bertanya, kau punya uang tidak? Kau punya harta tidak? Maka aku menjawab, naam, iya, aku punya harta. Nabi tanya lagi, min ayyil mal, uang yang kau miliki itu dari mana? Harta yang kau miliki itu dari mana? Maka dia berkata, qad atani Allahu minal ibil wal ghanam wal khayli war raqiq. Allah telah memberiku harta rizki dari hasil onta, punya peternakan onta. Saya tanya, orang kaya apa orang miskin ini? Yang kedua, punya peternakan kambing. Yang ketiga, punya peternakan kuda. Kuda loh ini, kaya ini.
Ya, terus aku juga punya budak, sudah punya onta, hasil kambing, hasil kuda dan budak. Lalu Nabi bersabda, nih tegurannya Nabi kepada sahabat ini, fa idza atakallahu malan falyura asaru ni'matillahi alaika wa karamatihi. Artinya, jika Allah telah memberikan harta rizki kepadamu, maka perlihatkan nikmat Allah dan kemuliaannya Allah kepadamu. Tunjukkan kalau kau itu dikasih rizki sama Allah. Beli baju yang bagus. Wong soge kok pakai baju seperti itu. Jadi bukan zuhud yang kayak begitu itu. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kata Nabi apa? Arbaun minas sa'adah. Ada 4 kategori orang itu disebut bahagia. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1914. Kalau orang punya 4-4-nya ini, orang bahagia itu, kata Nabi. Bahagia itu. Yang pertama punya rumah besar. Loh, rumah besar. Yang kedua mobil nyaman, mewah. Yang ketiga punya tetangga yang soleh. Yang nomor 4 punya istri soleha. Orang punya 4-4-nya ini bahagia. Mana ini letaknya? Ayo, kalau dikatakan zuhud itu identik dengan gembel, nggak mau perhiasan dunia. Ini buktinya, rumah mewah, mobil nyaman. Ayo, ternyata zuhud itu tidak identik seperti itu, meninggalkan pernak-pernik duniawi. Zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Itu zuhud. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan. Jadi nomor 2, tunjukkan nikmat Allah. Ustadz lah, kalau koleksi sandal Ustadz, koleksi sepatu, hari Senin pakai sandal ini, Selasa pakai sandal ini. Iya. Katanya nanti kalau banyak-banyak nanti dihisap Ustadz. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau itu kita pakai maka tidak mengapa. Kalau memang itu tidak kita pakai, maka tentunya ini yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Maka sebaiknya kalau memiliki banyak dan banyak yang tidak terpakai, maka berikan aja kepada orang yang bisa menggunakannya. Termasuk ibu-ibu ini. Mohon maaf, kebiasaan kaum wanita, ibu-ibu yang ada di belakang. Biasanya ada sebagian wanita itu yang suka nyusu. Apa nyusu itu? Nyusur apa nyusu? Suka nyimpan. Ya, panci disimpan. Ya, terutama yang itu loh, produk apa itu? Yang TW itu loh, apa itu? Kepanjangannya apa TW itu? Nah, sudahlah Anda sebutkan, sudah. Apa taper-taper apa itu ya? Sudahlah. Wah, itu disimpan itu. Ya, disimpan itu. Nggak digunakan apa-apa. Nanti kalau ditegur, ngapain kamu nyimpan sekian banyak? Ini nanti kan akan dihisap oleh Allah. Ilingo kontu ya anak wedok. Loh, itu. Biasanya begitu rata-rata ibu-ibu itu ya. Kau punya anak perempuan, nanti ini juga buat anakmu kalau nikah nanti loh. Nah, kan gitu biasanya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka jangan ya, berikan aja kepada mereka yang berhak. Baik. Jadi ini baju juga begitu. Kalau memang banyak yang tidak terpakai, maka lebih baik disedekahkan ya. Kita lanjutkan nomor 3. Niatkan sunnah mendahulukan yang kanan. Sunnah mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, memakai sepatu. Mana dalilnya? Sahih Muslim, nomornya 213, nomor aslinya 268. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullihi fi na'laihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Silakan. Dari Ummu Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Contohnya Ustadz, dalam hal apa saja? Seperti memakai telapak. Nah, memakai sandal kaki kanan. Lanjut. Bersisir dimulai dari rambut sebelah kanan. Terus berwudu dan mandi. Berwudu ketika yaitu membasuh tangan dan kaki dimulai dari sebelah kanan ya, termasuk juga mandi. Dalam hal ini mandi janabah, termasuk juga memandikan mayit, memandikan jenazah, dimulai dari tubuhnya yang sebelah kanan.
Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim di juz yang kedua halaman 560, ternyata segala sesuatu yang mulia dan bernilai dianjurkan mendahulukannya dari arah kanan, seperti memakai baju tangan kanan, memakai celana kaki kanan, pakai sepatu sandal kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, bersiwak dimulai dari gigi sebelah kanan, bercelak ketika mengoleskannya dimulai mata sebelah kanan, memotong kuku, menggunting kumis dari arah kanan, menyisiri rambut, mencabut bulu ketiak sebelah kanan. Tuh ini ya. Terus memotong rambut, yaitu dimulai yaitu rambut kepala sebelah kanan, mengucapkan salam sebagai tanda selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, sebelah kanan, membasuh anggota wudhu keluar dari toilet kaki kanan, makan minum tangan kanan, berjabatan tangan kanan, melambaikan tangan ke Hajar Aswad sebagai mulai tawaf, bismillahi Allahu Akbar, tangan kanan, semuanya kanan. Yang mulia-mulia itu kanan. Nah, itu ya, dan lain-lain, masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, ini menunjukkan biasakan yang kanan. Bahkan ketika menyodorkan makanan itu pun, ya, itu dimulai dari sebelah kanan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 4, jangan memakai satu sandal atau satu sepatu. Jangan. Jadi satu sandal dipakai, satunya enggak. Jangan, mungkin satunya putus. Ya, kadang-kadang kan begitu ya. Satunya putus, satunya enggak pakai sandal, satunya sandalan. Lah gimana Ustadz ini? Ya lepas dua-duanya atau dipakai dua-duanya. Jangan memakai salah satu. Jangan. Dalilnya di mana? Dalilnya disebutkan di dalam hadis Abu Dawud. Silakan Ustadz. Abu Dawud nomornya 4137, 4137. Ya, kita dengarkan dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. Silakan. 4137. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika tali sandal seorang dari kalian terputus. Nah, jika tali sandal salah seorang dari kalian terputus, maka jangan berjalan dengan satu sandal saja hingga dia memperbaiki talinya. Betul. Dan jangan pula kalian berjalan dengan satu sepatu saja, dan jangan pula makan dengan tangan kiri. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata para alim ulama, kenapa kok tidak boleh pakai sandal itu sebelah? Yang satu pakai, yang satu tidak. Sepatu juga begitu. Yang satu pakai, yang satu tidak. Kenapa alasannya? Pelarangan ini apa alasannya? Kata para alim ulama, diantaranya hikmahnya ini. Satu, yang pertama ini, ternyata orang kalau pakai sandal cuman sebelah, itu termasuk cara gayanya syaitan. Syaitan itu kalau pakai sandal cuma satu. Maka kita nggak boleh niru gayanya syaitan. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Kitabnya saya bawa ini ya, Silsilah Hadis Sahih. Saya bacakan aja. Nomor hadisnya adalah 3121, 3121. Atau nomor aslinya nomor 348. Nah ini saya bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yamshi fin na'lil wahida." Sesungguhnya syaitan hanya menggenakan sebelah sandal ketika berjalan. Setan itu kalau pakai sandal cuma satu. Lah kita jangan niru gitu. Ya, maka lepas dua-duanya, nggak usah pakai sama sekali, atau kalau bisa pakai dua-duanya, mungkin sambil diperbaiki sedikit. Nah begitu. Ini hikmah yang pertama, kenapa kok dilarang pakai sandal itu cuma sebelah. Pelajaran yang kedua, kata para alim ulama bahwasanya orang yang memakai sandal sebelah ini menyebabkan pemandangan yang tidak pantas untuk dilihat.
Katanya para alim ulama lagi, menyebabkan kaki yang memakai sandal akan terlihat lebih tinggi daripada kaki yang lain. Hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan saat berjalan. Kata para alim ulama lagi, jika hanya dengan menggunakan satu sandal, orang tersebut akan ekstra hati-hati untuk menjaga kaki yang satunya lagi. Terus katanya para alim ulama lagi, orang yang hanya pakai satu sandal atau satu sepatu berarti dia tidak adil kepada badannya. Ya, karena satu pakai satu tidak, itu tidak adil namanya. Ya, seperti itu. Bahkan akan dipandang sebagai orang yang akalnya bermasalah. Ini ya, kata para alim ulama. Baik, dan ini akan menjadi pusat perhatian orang dan masuk kategori perbuatan syuhra, yaitu syuhra adalah menjadi pusat perhatian orang, dan ini dilarang, tidak boleh. Makanya pakai dua-duanya atau tidak sama sekali. Berikutnya nomor 5. Nomor 5, selisihilah orang-orang ahlul kitab. Selisihi orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Mana dalilnya? Di kitab yang sama, silsilah hadis sahih, nomornya 3077. Bapak Ibu sekalian, 3077. Saya bacakan saja. Nah, ini hadisnya agak panjang, langsung saya terjemahkan saja. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kaum Ansor yang jenggot mereka sudah memutih. Beliau bersabda, wahai kaum Ansor, warnailah jenggot kalian dengan warna merah, warnailah jenggot kalian dengan warna kuning. Selisihilah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi warnai jenggot kalian dengan warna merah, lalu Nabi menambahkan warnai dengan warna kuning, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an jenggotnya berwarna kunyit, ya, kekuning-kuningan. Kita lanjutkan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, mereka orang-orang ahlul kitab mencukur jenggot dan memelihara kumis. Maka Rasulullah SAW bersabda, peliharalah jenggot kalian, pangkaslah kumis kalian, selisih ahlul kitab. Mereka berkata lagi para sahabat, wahai Rasulullah, orang-orang ahlul kitab itu pakai sepatu dan tidak pakai sandal. Maka Nabi bersabda, pakailah sandal dan pakailah sepatu. Selisih ahlul kitab. Harus menyelisih, ya, harus tampil beda dengan mereka, ya. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan kepada kita, dianjurkan kita untuk sering-sering memakai sandal atau sepatu dalam rangka menyelisih ahlul kitab. Yang keenam, termasuk sunnah. Nah, ini termasuk sunnah. Kadang-kadang, tanda kutip, kadang-kadang berjalan tanpa alas kaki. Apa itu katanya istilahnya? Nyeker atau apa? Keluar rumah nggak pakai sandal. Sesekali, kadang-kadang. Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis Abu Dawud, nomornya 4160. Kita dengarkan bersama 4160 hadis Abu Dawud. Nah, di sini kita lihat hadisnya agak panjang, saya langsungkan aja ya. Dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki dari sahabat Nabi berkunjung ke rumah Fadhalah bin Ubaid yang berada di Mesir. Ceritanya begitu. Ia lalu datang kepadanya seraya berkata, si tamu ini, aku datang kepadamu bukan untuk berkunjung, tetapi aku dan kamu sendiri telah mendengar hadis Rasulullah. Maka aku berharap engkau mempunyai ilmu tentang itu. Fadhalah, si sahibul bait, Fadhalah bin Ubaid bertanya, hadis tentang apa itu? Sahabat Nabi itu yang tamunya ini menjawab, begini dan begini. Fadhalah bertanya, si sahibul baitnya ini, kenapa rambutmu kok tampak kusut dan berantakan? Aku lihat kok rambutmu kusut berantakan. Si sahibul bait tanya kepada si tamunya ini. Tamunya ini sahabat Nabi juga. Padahal engkau ini seorang pemimpin. Lalu dia menjawab tamunya, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami untuk sering-sering menyisiri rambut. Loh, coba Pak, Bu, maaf ini, Nabi itu nggak suka. Nabi itu melarang kita
orang itu yang terlalu sering menata rambutnya. Mohon maaf ini, lihat kaca mesti begini. Ya, jangankan lihat kaca, wong mobil itu, ya, mobil itu ya, itu nanti turun dari motor, sisiran, kena angin sedikit, pokoknya terus, ya, menata rambutnya, itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh, ya, Nabi melarang seperti itu, ya, karena apa? Karena waktunya disibukkan, yaitu dengan ya, menata rambutnya, yang membetulkan, padahal masih banyak hal-hal yang harus ia lakukan. Sehingga dalam hal ini kata sahabat ini, Nabi melarang kami untuk terlalu sering-sering menata rambut. Terus kemudian kata Nabi, mohon maaf bukan kata Nabi, maka Fadhalah bertanya lagi, ya, kenapa aku juga melihatmu tidak memakai sepatu? Aku lihat kamu kok tidak pakai sepatu. Maka si tamu ini menjawab, lah ini, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk berjalan dengan tanpa alas kaki ahyanan, sesekali, kadang-kadang nggak pakai alas kaki. Nah seperti itu. Bisa panjenengan mertamu nggak pakai alas kaki. Ya. Jadi kalau misalnya Sohibul Banyak tanya, loh mana kok kesini nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami. Loh kan ada dalilnya gitu loh ya, Bapak Ibu. Nah ini kalau bisa ya hanya keluar rumah aja ya. Ya sesekali. Berikutnya yang ketujuh, termasuk sunnah Nabi memakai sepatu sambil duduk. Kalau pakai sepatu sambil duduk, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin di juz yang pertama dalam penomoran di Syamilah, beliau mengatakan larangan memakai alas kaki sambil berdiri adalah khusus untuk alas kaki yang butuh pertolongan tangan untuk dimasukkan seperti sepatu. Tetapi kalau alas kaki yang bisa dikenakan sambil berdiri, nggak butuh bantuan jari untuk memasukkannya, maka tidak perlu duduk, nggak apa-apa. Seperti selop atau sepatu sandal kan ada yang dimasukkan gini aja, itu nggak perlu duduk, tinggal dimasukkan. Tetapi yang butuh bantuan jari, karena bagian belakang itu harus kita masukkan, itu sunnahnya duduk. Di mana dalilnya? Mana dalilnya pakai sepatu itu duduk? Ada dalilnya ini. Tolong Ustaz, Abu Dawudnya nomor 4135, 4135. Nah ini 4135. Nah kita lihat di sini dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yanta'ila rajulu qa'iman. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai sandal sambil berdiri. Maksudnya sandal di sini sandal yang membutuhkan bantuan dengan tangan, maka nggak boleh sambil berdiri. Kita lanjutkan yang ke-8, merawat sandal atau sepatunya. Sepatunya dirawat. Ya, dia dirawat sebagaimana yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Kita lanjutkan aja Bapak Ibu. Yang ke-9, selalu menjaga kebersihan sandal. Ini tidak perlu kami baca ulang dalilnya karena bulan yang lalu sudah saya sampaikan, yaitu tentang Nabi pernah sholat memakai sandal, tiba-tiba di pertengahan sholat Nabi melepas sandalnya. Para sahabat yang waktu itu menjadi makmum ikut juga melepas sandalnya. Setelah sholat Nabi menegur para sahabat, mengapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Katanya para sahabat, karena kami melihat Anda melepas sandal. Lalu Nabi berkata, ketahuilah, tadi malaikat Jibril datang memberitahukan kepadaku bahwasannya di sepasang sandalku ada najisnya. Oleh karena itu kalau kalian akan sholat, periksa dulu
kalau ada najisnya bersihkan. Setelah itu sholatlah dengan kedua sandal kalian. Nah, berarti sering-sering dibersihkan sandal kita, ya. Apalagi maaf ya, kalau sudah ke masjid, sandalnya itu di luar sudah banyak. Biasanya orang itu nggak mau sandalnya itu, biasanya ini ya, nggak mau ditaruh di bagian belakang, sehingga dengan sandal yang ia pakai itu dia menginjak sandal orang lain, diinjak. Padahal sandalnya itu ada najisnya itu. Bawa najis, diinjak-injak. Nah, sehingga ada yang kotor ya, ada yang kena najis, ada yang rusak karena diinjak-injak, karena dia nggak mau sandalnya diletakkan di balik belakang. Ada nggak yang model-model seperti ini? Banyak. Ya, makanya dalam hal ini kalau bisa, maaf ini pengurus masjid ya, menata sandal itu ditata ya. Kalau bisa ada tempat sandal tersendiri seperti itu ya. Lalu kemudian juga bagi para jamaah yang mungkin datangnya belakangan, ya sabar, dia harus melepasnya mungkin di bagian yang belakang seperti itu. Kalau memang dia harus dilepas saja dari situ, kemudian disimpan di tempat penyimpanan sehingga dia tidak menginjak-injak sandal orang lain dengan alas kakinya. Nah, makanya harus diperiksa dulu, jangan sampai terkena najis. Yang ke-10, menggoncang-goncangkan, atau yang tadi itu dalilnya Abu Dawud ya, nomor 650 yang tadi. Sekarang saya ulang nomor 10. Menggoncang-goncangkan atau menghentak-hentakkan sepatu ke lantai sebelum memakainya. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ada kotoran atau binatang yang bisa menyakiti kita. Makanya kalau mau pakai sepatu, yaitu apa itu istilahnya itu? Ya, apa? Dikentrok atau di apa itu ya? Nah, dihentak-hentakkan ya, barangkali ada binatang yang masuk atau apa. Seperti itu. Ini fatwa ulama. Yang ke-11, sandal atau sepatu dengan desain dan model yang khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai untuk wanita. Sebaliknya, sandal dengan desain atau model yang khusus untuk wanita tidak boleh dipakai untuk laki-laki. Nggak boleh. Dalilnya adalah riwayat yaitu Abu Dawud nomor 4097, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki menyerupai kaum wanita dan wanita menyerupai kaum laki-laki dalam berpakaian, dalam berhias ya, dalam berjalan, dalam berbicara, nggak boleh. Ya, laki-laki menjadi banci nggak boleh, wanita menjadi tomboy nggak boleh, termasuk memakai sandal. Kalau memang desainnya untuk wanita, ya laki-laki jangan dipakai lah, jangan memakainya. Contohnya apa? Sandalnya warna pink. Oh, ya jangan pakai sandal warna pink bapak-bapak ya, karena ada warna yang lain. Ini kan memang identik wanita, pink. Terus sandalnya ada bunga-bunganya, ngapain dia no? Ya, Ustadz sekarang ada sandal yang kanan warna hijau, yang kiri warna biru. Ada nggak model sandal kayak begini? Apakah boleh? Boleh, ya, boleh, nggak apa-apa ya. Ustadz ada sandal tulisannya ini milik masjid, dibawa pulang Ustadz. Sandal wudhu bawa pulang Ustadz. Ya apa? Boleh apa enggak ini Ustadz? Boleh. Sudah terlanjur yang ngomong boleh ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, selama itu memang diwakafkan dari masjid, siapapun boleh pakai, bahkan dibawa pulang nggak apa-apa ya, karena ada jamaah yang wakaf itu ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau itu ada tulisannya ini milik masjid, ya jangan dibawa pulang. Jangan ya, jangan Bapak Ibu sekalian ya. Khusus wudhu ya sudah dipakai wudhu aja seperti itu. Api ya gak duwe sandal kayak gini. Waduh, ini Sidoarjo banget ini ya. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena itu milik masjid. Kita lanjutkan. Jadi kalau memang desainnya untuk laki-laki ya untuk laki-laki, untuk wanita ya wanita. Kita lanjutkan yang berikutnya 14. Bagi wanita jangan memakai sandal atau sepatu, khusus ibu-ibu ini yang ada di belakang. Bagi wanita jangan memakai sandal atau sepatu dengan hak tinggi, haknya tinggi.
karena termasuk tabarruj, berhias yang dilarang. Sebagaimana firman Allah nanti bisa dicek dalam Al-Quran, Quran surat nomor 33 kalau nggak salah itu ya, surat apa itu, Al-Ahzab ya, kalau nggak salah ayatnya ayat yang ke-32 dan 33 itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab surat yang ke-33, ayatnya adalah ayat yang yaitu 33 ya, 33. Jelas sekali di situ, hendaklah kalian tetap di rumahmu dan jangan kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Untuk wanita jangan yaitu memakai sandal sepatu yang haknya tinggi sampai menimbulkan bunyi ya, cetok cetok, nggak boleh ya. Untuk laki-laki boleh, untuk wanita cari yang datar saja, sepatu atau sandal, jangan yang ada di belakangnya itu sedikit lebih tinggi, cari yang datar. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan yang terakhir, yang ke-14, jangan memakai sandal atau sepatu saat masuk pekuburan. Jangan memakai sandal atau sepatu saat masuk kuburan. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomornya 3230, 3230. Hadisnya lumayan agak panjang, saya bacakan seringkasnya aja, 3230 ya. Nah, di situ disebutkan, nah ya Bapak Ibu sekalian, nah ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika Nabi melihat seseorang berjalan di antara kuburan dengan menggunakan dua sandal, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai pemilik sandal, ya sahibash ya, ya sahibas sibati tiyataini, naam, wahai haka alki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pemilik sandal, lepaskan sandalmu. Kemudian orang itu melihat-lihat, ternyata suara itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun segera mencampakkan sandalnya atau sepatunya alias membuangnya. Kata para alim ulama, terkecuali kalau kuburan itu tidak terawat. Kalau kuburan itu tidak terawat, yang dikhawatirkan kaki kita nanti akan terkena bahaya seperti pecahan kaca, duri dan seterusnya, maka boleh memakainya. Tapi kalau kuburannya itu terawat, ya terawat, maka dalam hal ini lepaskan sandal, lepaskan sepatu ketika masuk area pekuburan. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk di antara ini ada tambahan lagi, jangan memakai sandal atau sepatu yang diambilkan dari zat yang haram. Haram itu kan ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada haram zat, ada haram sifat. Apa haram zat itu? Bahan bakunya sandal atau sepatu itu diambilkan dari kulit-kulit hewan yang haram untuk dikonsumsi. Misalnya sepatunya dari kulit buaya, kan buaya ini kan haram. Sepatunya dari kulit ular, haram, nggak boleh, ini zatnya haram. Atau misalnya bukan haram zat, haram sifat, dia beli sandal atau sepatu diambil dari yaitu rizki, yang rizki itu adalah dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, maka itu tidak diperbolehkan. Misalnya contohnya pakai baju, bajunya ini dibeli dari uang riba, uang korupsi, uang habis nilep uangnya orang, hartanya orang, nggak boleh dipakai sholat, sholatnya nggak diterima oleh Allah. Termasuk sandal atau sepatu, ambillah dari rizki yang halal ketika kita membelinya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu bermanfaat. Baik, sebelum kami tutup kafaratul majelis, barangkali ada yang mau bertanya? Ya, silakan.